Seseorang itu dihidupkan di dunia tidak mungkin dibiarkan yang penting dia hidup, enggak. Tapi ada tujuan tertentu di sana. Yaitu apa? Supaya seorang hamba menyembah dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya diutus seorang rasul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita dapat berkumpul di masjid yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa berkahi ini. Dan alhamdulillah, berkumpulnya kita di masjid ini tidak lain dan tidak bukan dikarenakan ilmu. Dan seorang penuntut ilmu itu memang dia harus bersungguh-sungguh untuk menuntut ilmu. Maka tidak heran kalau kita melihat bagaimana giatnya para ulama, bagaimana para ulama itu ketika mereka menuntut ilmu, mereka sampai mengorbankan waktunya, sampai meninggalkan keluarganya, sampai meninggalkan semua yang dia miliki demi apa? Untuk menuntut ilmu. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah beliau mengatakan apa? Man lam yadhuq dhulla ta'allumi sa'atan tajarra'a dhullal jahli tula hayatihi. Wa man fatahu ta'lim waqta syababihi fakabbir alaihi arba'an liwafatihi. Hayatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa idh lam yakuna la'tibara li dhatihi. Jadi Al-Imam Syafi'i rahimahullah beliau menegaskan dalam syairnya, beliau mengatakan barang siapa yang tidak pernah merasakan pahitnya untuk bersusah payah menuntut ilmu, tajarra'a dhulal jahli tula hayatihi, maka dia harus bersiap-siap untuk menjadi orang bodoh, untuk menjadi orang yang tidak pintar, untuk menjadi orang yang bodoh sepanjang hidupnya. Dan waliyadzubillah, kita temukan banyak sekali usini wa iyyakum bittaqallah. Dulu ana pernah buka tahsin online, program tahsin online, dan alhamdulillah pesertanya banyak sekali saat itu. Ada ribuan saat itu peserta tahsin online di pesantren kami buka tahsin online. Dari ribuan peserta saat itu hanya berapa ratus, nggak sampai 200 orang yang bacaan Qur'annya fasih. Itu pun yang fasih membaca Al-Quran bukan fasih-fasih banget, masih banyak yang harus dibetulkan dari makharijul huruf, sifat-sifat hurufnya. Dan hukum-hukum tajwid juga mereka masih menerka-nerka. Dari ribuan orang yang bacaannya lumayan bagus hanya kurang dari 200 orang. Dan kita temukan ternyata banyak sekali dari bapak-bapak yang mereka meluangkan waktunya dulu ketika muda untuk apa? Untuk bekerja, sampai melupakan usianya untuk apa? Untuk belajar ngaji. Padahal seseorang itu bagaimana dia akan mendapatkan ketenangan hidup, bagaimana seseorang itu akan mendapatkan ketenangan jiwa kalau dia tidak bisa mengaji. Sungguh ini hal yang aib bagi seorang muslim yang tidak bisa mengaji, Dan ketika seseorang membaca Al-Quran, mengkaji Al-Quran, bagaimana cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar, itu tidak mengenal waktu, tidak mengenal batas usia, tidak. Syekh kami, Syekh Abdul Qawi Al-Arjali rahimahullah, hafizahullah, Syekh Qawi ini beliau mempunyai sanad qiraah sab'ah. Bahkan beliau sekarang lagi beliau kemarin mendapatkan sanad qiraah asyrah. Beliau seorang ulama ahli qiraat yang berasal dari Yaman. Di pesantren kami, beliau menjadi salah satu rujukan dalam bidang ilmu qiraat karena sanadnya tinggi. Dulu beliau pernah berkata kepada kami, beliau cerita, dan ketika itu ana jadi penerjemah beliau. Beliau menceritakan kisah seseorang yang ada di negara beliau, di Yaman. Ada seorang perempuan ini, Bapak Ibu rahmati Allah, beliau usianya sudah tua, udah lanjut usia, yang mana dia dari muda itu bekerja
mencari keuangan, mencari sesuatu hal yang bisa dikumpulkan untuk kepentingan anak-anaknya kelak ketika anak-anaknya sudah dewasa, untuk bisa memberikan semua fasilitas yang diinginkan semua anak, yaitu dengan fasilitas harta, kemewahan dan lain sebagainya, sampai anaknya mendapatkan itu semua. Sudah punya rumah masing-masing, sudah punya mobil, dan semua Masya Allah sudah diberkahi dengan rezeki berupa uang yang luar biasa. Tapi di usia tua ibu tersebut, ternyata anaknya tidak ada satupun yang mau merawat ibunya. Padahal ibunya sudah tua, dan ibunya sendirian saat itu. Akhirnya sempat di suatu hari beliau merasakan kesedihan yang sangat sedih. Karena apa? Karena kangen dengan anak-anaknya, telepon anak-anaknya, tidak ada seorang pun yang dari anak-anaknya yang mau pulang untuk menemui ibunya. Padahal di antara bentuk ketakwaan kita kepada orang tua, terutama bagi laki-laki, dimanapun kita, kalau ibu bilang, nak kangen, pulang, kita usahakan kita pulang. Saat itu juga. Saat itu juga. Bahkan ada seorang dai yang mana ketika ibunya berucap, nak kayaknya Masya Allah ya, ini mobilnya ini bagus. Ibunya cuma ngomong seperti itu. Besoknya sudah dibelikan, bu ini mobilnya ada. Istilah ibaratnya seperti itu. Nah ini sepertinya bagus, kayaknya saya di dapur perlu hal ini kayaknya. Langsung dibelikan besoknya dan lain sebagainya. Di antara bentuk berbaktinya anak apa? Mensegerakan kebahagiaan orang tua. Tapi anak-anaknya tersebut, dari ibu tersebut tidak ada satupun yang datang ke rumahnya. Sehingga ibu tersebut merasakan sedih. Saking sedihnya ibu tersebut bingung, berhari-hari nangis, tidak menemukan solusi. Akhirnya beliau sholat dan lain sebagainya. Suatu sore beliau ingin coba jalan-jalan keluar dari rumahnya. Jalan-jalan keluar dari rumahnya, dan tidak lama keluar dari rumahnya, ternyata dia mendapati dekat rumahnya ada TPA lah. Kalau di Indonesia ini TPA, tempat anak-anak mengaji. Anak-anak mengaji. Dan dia melihat anak-anak kecil itu membaca Al-Quran. Anak-anak kecil setoran Al-Quran, anak-anak kecil menghafalkan Al-Quran setoran ke ustazahnya. Dan ini yang dia tidak temukan di rumahnya. Yang dia tidak temukan di rumahnya. Akhirnya apa? Tanpa sadar ibu tersebut ternyata berada di barisan setoran ustazahnya. Dia berdiri di belakangnya, nggak sadar ternyata di barisan ustazahnya. Akhirnya apa? Akhirnya beliau memberanikan diri mendatangi ustazahnya, mengatakan, Ustazah, saya tidak bisa mengaji, tolong ajari saya membaca Al-Quran di usia yang sudah tua. Akhirnya tanpa malu beliau mengambil mushaf, besoknya beliau datang lagi dan belajar dari awal, ikut antri bersama anak kecil. Kalau sekarang mungkin kita sudah malu ya sama anak-anak kita nggak bisa ngaji, kemudian kita datang ke ustazah. Tapi kalau kita sudah ingin mendekatkan diri kepada Allah, nggak ada kata malu, nggak ada kata terlambat. Nggak ada kata terlambat. Maka ibu tersebut belajar Al-Quran dengan seorang ustazah, sehingga ibu tersebut privat, akhirnya privat, dan dalam kurun waktu 3 tahun beliau sudah menyelesaikan hafalannya. Maka tidak ada batas waktu sebenarnya ketika seseorang itu belajar Al-Quran, apalagi untuk menghafalkan Al-Quran. Berapa banyak bapak-bapak yang tidak bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar hafal surat Yasin. Karena apa? Karena sering mendengarkan dan diulangi. Ini menunjukkan sebenarnya Al-Quran ini mudah untuk dihafalkan. Al-Quran ini mudah untuk dipelajari. Tapi apakah ada di antara kita yang mau bersusah payah untuk mempelajarinya? Bahkan kita temukan, ada seseorang yang berkata, buat apa kita belajar Quran? Aku sendiri nggak mau belajar Quran. Kenapa? Karena khawatir kalau aku belajar Quran, aku khawatir kalau aku menghafalkan Quran, terus aku lupa, aku malah berdosa. Kalau aku belajar Quran, sedangkan aku salah mengucapkan lafadznya, aku berdosa. Lebih baik aku nggak tahu hukumnya sama sekali, biar Allah ampuni, biar Allah maafkan. Ini perkataan yang batil, ya, perkataan yang batil. Justru ketika seseorang itu tidak mengetahui, dia tahu bahwasanya dia tidak tahu, dia tidak punya tidak punya sesuatu di bidang itu, maka dia harus berusaha untuk mempelajarinya. Itu kewajiban.
apalagi kita mempelajari Al-Quran. Ini hal yang wajib. Bagaimana kita seorang itu bisa mendekatkan diri kepada Allah tanpa membaca Al-Quran? Ini mustahil. Dan ketika seseorang takut salah mempelajari Al-Quran, itu adalah kesalahan. Ingat ya, ketika seseorang takut salah belajar Al-Quran, itulah kesalahan. Karena ini was-was syaitan yang ditimbulkan di hati seorang mukmin. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW menegaskan, barang siapa yang belajar Al-Quran kemudian dia membaca Al-Quran dan dia terbata-bata, falahu ajran, dia mendapatkan 2 pahala. Bayangkan, pahala pertama pahala belajar, pahala kedua pahala dia berusaha, walaupun dia terbata-bata terus berusaha. Makanya seseorang itu, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika dia mahir dengan Al-Quran, ketika dia adalah orang yang ahli Al-Quran, itu surganya ditentukan dengan seberapa banyak dia membaca Al-Quran dengan tartil di dunia. Nabi SAW menyebutkan, Iqra warqa kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra'uha. Naiklah derajat kamu di surga seperti mana kamu membaca Al-Quran di dunia dengan tartil. Dan kalimat tartil ini harus kita garis bawahi. Nah, bagaimana cara membaca Al-Quran dengan tartil? Ya dengan belajar bersama para masyayikh, bersama para guru, bersama para ustadz. Ada orang yang merasa dirinya sudah bagus bacaannya sehingga dia tidak mau belajar Al-Quran, padahal makhorijul hurufnya salah. Ketika diingatkan malah justru marah. Dan ini banyak kita dapati. Dan kalau seseorang itu sudah merasa dirinya pintar, sudah merasa dirinya mampu dalam satu bidang, itu bahaya. Hati-hati. Terkadang seseorang itu merasa dia pintar padahal tidak mempunyai apapun di bidang itu, gitu. Ada orang yang merasa dia pintar dalam membaca Al-Quran, bacaannya sudah bagus, suaranya dan lain sebagainya, tapi ternyata dalam segi makhorijul huruf dan dalam segi sifatul huruf itu sudah salah. Maka berapa banyak ketika seseorang yang mungkin di daerahnya tempat dia berasal, dia membaca Al-Quran, dia dipanggil qori mungkin, tapi ketika datang kepada para masyayikh untuk menyetorkan bacaannya, disuruh ngulang dari awal. Dulu anak masih kecil di sini masih ingat belajar dengan Ustadz Muhammad Syamsuri, belajar Al-Quran dari awal sama beliau. Padahal di tempat anak ngaji yang pertama, anak sudah masuk di Quran, dan sudah termasuk yang lancar membaca Qurannya. Ketika belajar kembali ke beliau langsung bilang, besok bawa Iqra. Dimulai lagi dari bawah. Ternyata bacaannya banyak yang salah. Kalau dulu kita belajar di TPA itu yang penting bacanya cepat sudah dianggap master sudah. Yang penting bisa baca cepat, ikut simaan sehari, pulang-pulang bawa takir gitu. Itu sudah dianggap jago sudah. Padahal ketika kita belajar tahsin awal lagi, dimulai dari Iqra lagi. Ini alif, ini hamzah, bagaimana pengucapannya dan lain sebagainya. Dimulai lagi dari seperti itu. Nah, ibu tersebut, bayangkan dalam waktu 3 tahun beliau menghatamkan Al-Quran. Maka tidak ada seseorang yang mendapatkan ilmu atau mendapatkan suatu ilmu tapi dia berleha-leha. Makanya alhamdulillah kita datang dari tempat yang berbeda-beda ke masjid ini dengan satu tujuan untuk mencari ridhonya Allah dengan cara menuntut ilmu. Ini merupakan taufik yang Allah berikan kepada kita. Dan Imam Syafi'i rahimahullah tadi mengatakan apa? Barang siapa yang tidak pernah merasakan susahnya mencari ilmu, maka dia man lam yadzuq dhulla ta'allumi sa'atan tajarra'a dhullal jahli tula hayatihi. Maka bersiaplah untuk mendapati kebodohan dirinya sampai usia tua. Wa man fatahu ta'lim waqta syababihi fakabbir alaihi arba'an liwafatihi. Dan Imam Syafi'i juga menegaskan, barang siapa yang meninggalkan hidupnya, meninggalkan masa mudanya, kalimat syabab ini disebutkan oleh para ulama. Asy-syabab itu dari usia remaja sampai usia 40 tahun. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan dalam sebuah hadis, mengatakan dalam sebuah hadisnya, ya ma'syaras syabab man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Wahai kalangan syabab, pemuda. Nah, ternyata pemuda ini dalam Islam di antara para ulama ada yang mengatakan sampai usia 33 tahun, tapi yang wallahu a'lam yang rajih
yang ini ana yang lebih merajihkan pendapat ini, yang ini disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan dalam kitab beliau juga, yaitu usia ketika dia remaja sampai 40 tahun. Maka hendaknya dirinya apa? Imam Syafi'i mengatakan hendaklah dia belajar. Maka barang siapa yang mendapati usia-usia ini tidak menuntut ilmu, Imam Syafi'i mengatakan apa? Fakabbir alaihi arba'an liwafatihi. Bertakbir 4 takbirat untuk wafatnya. Diibaratkan seperti orang yang meninggal. Karena apa? Karena nggak punya ilmu. Maka di sini Imam Syafi'i syahidnya adalah menyuruh kita untuk bersusah payah untuk apa? Untuk menuntut ilmu. Dan ketika antum hadir di majelis ilmu ini, usahakan kalau antum tidak punya catatan, buku catatan, kalau kita merasa bahwasanya hafalan kita ini lemah, kalau nggak punya buku catatan, diusahakan nyatet pakai HP, nggak ada masalah. Karena ilmu itu seperti hewan buruan. Disebutkan dalam sebuah syair, al-ilmu saydun wal kitabatu qayduhu. Qayyid suyudaka bil hibalil wathiqah. Faminal hamaqati an tasida ghazalatan wa tatrukaha bainal khalaiqi tariqatan. Ilmu itu seperti halnya hewan buruan. Yang mana kalau kita ingin mencari hewan buruan, kita bersusah payah mendapatkannya. Tapi sungguh sangat aneh ketika seseorang mendapatkan hewan buruan tapi tidak diikat. Nah, ilmu diibaratkan hewan buruan. Maka kalau kita hadir di majelis ilmu, sebisa mungkin untuk apa? Untuk mencatat. Makanya pernah Syekh Abdul Razak Al-Badr datang ke sini bersama Ustaz Firanda saat itu. Ada bapak-bapak Masya Allah yang duduk di majelisnya beliau. Dari awal sampai akhir Syekh Abdul Razak menyampaikan isi taklimnya, beliau mencatat terus. Padahal usianya sudah tua. Akhirnya Syekh Abdul Razak memberikan beliau hadiah. Saking takjubnya. Orang tua tapi semangatnya masih muda. Dalam apa? Dalam menuntut ilmu. Maka sebisa mungkin kalau kita tidak punya tulisan tangan, kita usahakan dengan catatan HP atau apapun itu yang bisa menguatkan. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa datang di majelis ilmu ini dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan hadirnya kita di majelis ilmu ini menjadi salah satu wasilah sebab kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Salawat besertakan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan banyaknya salawat yang kita berikan kepada beliau menjadi salah satu sebab kita mendapatkan syafaatnya sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna awlan nasi bi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya salatan. Orang yang paling dekat dan berhak kepadaku kelak ketika hari kiamat adalah orang yang paling banyak bersalawat kepada diriku. Taib kaum muslimin, azani wa azakumullah, pada kesempatan ini kita insyaallah akan melanjutkan pembahasan kitab yang pada tahun lalu sudah pernah kita mulai. Dan sebelum melanjutkan kitab yang akan kita bahas, Ana akan sedikit mengkoreksi tentang apa yang Ana sampaikan pada tahun lalu. Tahun lalu Ana menyampaikan ada memang sedikit kesalahan dalam ucapan, dan ini merupakan hal yang biasa ketika dai menyampaikan isi ceramahnya, dan ini bukan aib ketika seorang dai melakukan kesalahan dan dia meminta maaf, gitu ya. Di tahun lalu Ana menyebutkan nama kitab Tahdzibul Kamal fi Asma'i An-Nisa'i wa Rijal. Itu salah. Harusnya Tahdzibul Kamal fi Asma'ir Rijal di bab An-Nisa, Tapi saat itu Ana salah menyebutkan sehingga Ana gabung menjadi Tahdzibul Kamal fi Asma'in Nisa'i wa Rijal. Yang seharusnya Tahdzibul Kamal fi Asma'i Ar-Rijal di bab An-Nisa. Kemudian juga setelah Ana lihat lagi, Ana salah menyampaikan ayatnya takadus samawatu yatafattarna minhu. Itu yang benar, tapi Ana malah menyampaikan takadus samawatu yatafattarna min fawqihinna. Ini salah. Dan ini bukan aib ya bagi kita seseorang dai untuk meminta maaf ketika kita juga melakukan kesalahan, karena kita juga tidak terhindar dari dosa, tidak terhindar dari kesalahan. Bahkan ada seseorang yang menganggap gurunya maksum, dan ini hal yang lumrah bagi orang-orang yang terlalu fanatik kepada gurunya. Bagi orang-orang yang terlalu fanatik kepada gurunya. Ada seseorang yang mengatakan kita harus dan wajib bermadhab.
wajib dan harus bermadhab. Ketika seseorang bermadhab Syafi'i, maka tidak boleh berpindah ke madhab yang lain. Ini seakan-akan melazimkan Imam Syafi'i benar dan yang lainnya salah. Tidak. Bahkan Al-Imam Syafi'i sendiri, beliau menyelisih madhab gurunya Al-Imam Malik. Imam Syafi'i tidak meniru madhab gurunya plek ketiplek sama persis, enggak. Ada beberapa masalah beliau berbeda dengan Imam Malik. Contoh, Al-Imam Syafi'i mengatakan perempuan itu kalau sudah laki-laki kalau sudah berwudu disentuh perempuan pasti batal. Ada nggak ada syahwat pasti batal. Imam Malik mengatakan dia menyentuh nggak batal, tapi kalau sampai muncul syahwat batal. Tapi jumhur ulama mengatakan kalau dia hanya sekedar menyentuh tapi tidak sampai melakukan jima, maka wudunya tidak batal. Gitu ya. Ini menunjukkan bahwasannya seorang imam madhab sendiri tidak fanatik dengan madhab gurunya. Kemudian juga kita lihat bagaimana madhab Imam Ahmad bin Hanbal, beliau tidak sama plek ketiplek dengan madhab gurunya, gitu ya. Tidak sama plek ketiplek dengan madhab gurunya Al-Imam Syafi'i. Maka aneh ketika seseorang menyebutkan wajib bermadhab satu madhab, tidak boleh berpegang dengan madhab yang lain. Bahkan ada kita dapati di Mekah saat itu, ana numpang di hotel seseorang yang ustadz ya, seorang ustadz. Beliau mengatakan kepada jamaahnya, saat ini kita ganti madhab dulu. Kita niatkan sebelum tawaf kita ganti madhab dulu, mencari yang ringan. Karena apa? Dalam madhab Syafi'i menyentuh batal. Ketika seseorang membaca aula mastumun nisa, kalimat la mastumun nisa dari kata la masa yulamisu, artinya jima. Maka seseorang suami istri, kalau suaminya sudah berwudu tidak sampai tidak sampai melakukan hubungan suami istri atau jima, maka tidak membatalkan wudu. Ini pendapat jumhur ulama. Tapi Al-Imam Syafi'i rahimahullah sendiri, beliau ketika membaca ayat ini, beliau membaca dengan riwayat yang lain. Dan ini juga disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka. Al-Imam Syafi'i menggunakan riwayat yang lain. Sehingga Al-Imam Syafi'i yang kalau kita baca saat ini riwayat Hafs, lamnya 2 harokat, au lamastumun nisa, Al-Imam Syafi'i membaca lamnya 1 harokat, au lamastumun nisa. Lamastumun nisa bersumber dari kalimat lamasa yalmusu, artinya menyentuh. Makanya dalam mazhab Syafi'i, asalkan seseorang menyentuh saja sudah batal, gitu ya. Ada seseorang ustadz, dipanggilnya ustadz di Indonesia, yang bawa jamaah umrohnya, ya, dia mengatakan saat ini kita ganti madhab, kita niatkan ganti madhab. Ada niatnya Pak, ternyata Pak, nawa itu apalah itu. Ada gitu, ada. Kita ganti madhab, khusus tawaf katanya, khusus tawaf. Nanti sa'i kita madhab Syafi'i lagi, masya Allah. Ada Pak, anak dapati sendiri dan anak, masya Allah. Ini luar biasa ya. Bahkan banyak kesalahan-kesalahan yang kita dapati di Masjidil Haram. Ya Allah, karena kebanyakan kebanyakan kreasi dalam beribadah, kebanyakan inovasi dalam beribadah. Ada orang beribadah dan ini yang temukan, subhanallah, kalau 1-2 orang nggak ada masalah ya. Ini masalahnya satu travel. Kita nasihatinnya gimana gitu? Kalau nggak langsung ke pemimpinnya, kalau kita nasihatin ke mutawifnya, itu mutawifnya cuma disuruh nemenin. Kita langsung ke tour leadernya, terkadang tour leadernya juga cuma disuruh sama yang punya travel. Terus nasihatin siapa? Kadang saling lempar, biasa seperti itu. Ana pernah dapat ya, subhanallah, ada jamaah Indonesia yang tawaf. Mereka mengatakan tawaf wada dalam umroh. Padahal dalam umroh tidak ada tawaf wada. Tawaf wada kapan? Ketika haji. Tawaf wada dalam umroh hukumnya sunnah, bukan wajib. Bukan wajib. Dan banyak sekali kita dapati bahwasanya travel mengatakan tawaf wada yang nggak tawaf umrohnya nggak sah. Ini ajaran dari mana nih? Yang nggak ikut tawaf wada umrohnya nggak sah. Kemudian ada juga mengatakan wajib tawaf wada, yang nggak ikut tawaf wada kena kafaroh katanya. Dan saat itu anak pernah marah kepada seorang tour leader di travel. Dia minta kafarohnya berapa? 300.000. Sedangkan namanya dam umroh itu kan menyembelih kambing, ya kan? Mana ada kambing 300.000? Ternyata uangnya katanya dikirim ke Indonesia untuk dibelikan beras di sana. Ternyata seperti itu. Subhanallah, ini permainan ini, mencari duit ini, mencari luar biasa ini. Dan ana langsung saat itu marah kepada
tour leadernya langsung, gitu, kepada tour leadernya langsung. Dan kita dapati satu travel saat itu, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini mohon maaf ya, agak keluar tema sebentar ya. Dia tawaf wada 7 kali putaran. Kalau kita ngelihat di Hajar Aswad itu, lurus dengan Hajar Aswad itu ada lampu berwarna hijau. Nah, di lampu berwarna hijau itu ada pintu besar, itu pintu masuk. Kebanyakan orang dari semua dunia itu masuk lewat pintu itu, gitu. Masuk lewat pintu itu karena pintunya besar. Nah, mereka tawaf 7 putaran sampai di Hajar Aswad. Nah, disinilah letak perpisahan mereka. Namanya tawaf wada, artinya tawaf perpisahan, dan yang namanya wada tidak akan kembali lagi. Jadi ketika selesai tawaf 7 kali putaran, mereka menghadap ke Hajar Aswad, memberikan isyarat kepada Hajar Aswad, kemudian mereka berdoa sambil keluar pintu mundur. Sambil keluar pintu mundur. Kalau 1-2 orang enak, yang lain nggak nabrak-nabrak. Ini satu travel, keluar pintu mundur, Pak, otomatis nabrak jamaah yang lain. Dan kemudian yang lebih parahnya lagi apa? Di antara mereka ada yang mengatakan kita nggak boleh kembali lagi ke Masjidil Haram karena sudah perpisahan. Wah, bayangkan. Contoh, dia pulangnya malam, pesawatnya malam, dia tawaf wada pagi. Berarti dari zuhur, asar, maghrib itu nggak boleh ke Masjidil Haram itu sudah. Subhanallah, ini karena terlalu banyaknya kreasi dalam beragama, gitu ya. Tapi Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan pembahasan kita di kitab Ushul Ats-Tsalatsah. Dan sebelum kita masuk kepada materi, kita harus mengetahui limadza nadrusu at-tauhid. Kitab ini membahas tentang tauhid. Dan kenapa sih kita harus belajar ilmu tauhid? Ini penting ya. Karena yang pertama disebutkan li'anallaha khalaqana min ajli, karena Allah menciptakan kita hanya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kalimat liya'budun disebutkan dalam tafsir artinya adalah liwahidun, untuk beribadah kepadaku dengan cara mengesahkan, Ini yang pertama. Yang kedua, faedah kedua disebutkan kenapa kita belajar tauhid, li'annallaha la yaqbalu ayya amalin illa bihi, karena Allah tidak akan menerima suatu amal seorang hamba tanpa adanya tauhid. Tanpa adanya tauhid. Nah, kemudian ada yang bertanya, buktinya sekarang ada orang yang kaya ketika dia beramal, bersedekah, tapi Allah memberikan kekayaan juga pada dirinya, padahal dia tidak beriman, padahal dia tidak beragama Islam, contoh. Nah, buktinya kan ini seperti itu orang-orang saat ini kan. Mereka mengatakan apa? Bahkan banyak ada beberapa orang yang sombong mengatakan, aku nggak masalah, nggak berdoa, nggak beribadah, 1 bulan puasa aku nggak puasa, tapi ketika ada sesuatu yang seseorang yang butuhkan aku bantu, buktinya toh aku juga nggak miskin-miskin, toh buktinya juga Allah berikan aku rezeki berupa uang dan lain sebagainya. Maka jawabannya adalah iya. Dalam hal perkara dunia, Allah mensegerakan balasannya itu. Allah mensegerakan balasan itu dalam perkara dunia. Maka disebutkan dalam Al-Quran, wa qadimna ila ma'amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Tapi nilainya di sisi Allah ketika hari kiamat, yaitu dia tidak mendapati pahalanya sama sekali, seperti halnya debu yang berterbangan. Maka ketika seseorang beramal ibadah, dia harus melazimkan tauhid, harus mempunyai tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya apa? Supaya amal ibadahnya diterima. Ini yang kedua. Yang ketiga, seseorang itu tidak akan pernah masuk surga tanpa adanya tauhid, yaitu keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tidak ada seorang Nasrani, Majusi, Yahudi yang mendengarkan aku diutus kemudian dia tidak beriman kepadaku kecuali dia adalah penghuni neraka, kecuali dia adalah min ahlin nar, dari penghuni neraka. Makanya seorang kalau ingin masuk surga dia harus mempunyai keimanan yang tinggi kepada Allah. Kemudian yang keempat, di antara faedahnya adalah sebab ditambahnya kebaikan. Sebab ditambahnya kebaikan. Dan yang kelima, sebab dikuranginya, dihapuskannya dosa-dosa. Kemudian yang keenam, sebab seseorang itu diberikan hidayah. Kemudian yang ketujuh, dia mendapatkan tumakninah. Yang terakhir, ini adalah sebab seseorang mendapatkan syafaat dari
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan ini diantara keutamaan orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Umat Nabi Muhammad, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah umat yang terakhir. Tapi masuk surga yang pertama. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang kelak di hari kiamat yang pertama kali mengetuk pintu surga. Itu Nabi Muhammad. Makanya disebutkan dalam Al-Quran, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Jadi ketika orang-orang yang beriman nanti datang berbondong-bondong, kemudian datang ke surga dipimpin oleh Nabi Muhammad kelak yang akan pertama kali mengetuk pintu surga. Dan kemudian ditanya, siapa kamu? Saya adalah Muhammad. Maka malaikat penjaga pintu surga akan mengatakan, silahkan kau masuk beserta ya umat-umat Islam yang mengikuti Nabi Muhammad. Maka kunci seseorang masuk surga adanya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mengucapkan syahadat kepada Allah Subhanahu wa taala, mu'minan bihi dakhalal jannah, dan dia meyakini itu, maka dia akan masuk surga. Tapi Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mulai pembahasan kitab kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Yang kita bahas adalah usul ats-tsalatsah. Disebutkan di sini, bada'al musannifu hadzal juz minal matan bidu'a ila talib. Al-musannif rahimahullah, beliau memulai kitab ini dengan memberikan doa kepada orang-orang yang mempelajari kitabnya. Dan ini menunjukkan bahwasanya seorang ulama itu harusnya hatinya jernih, hatinya bersih, dan mendoakan kepada murid-muridnya yang ingin mempelajari ilmu dari dirinya. Dan kita dapati bagaimana seorang murid mendoakan gurunya dan bagaimana seorang guru mendoakan murid-muridnya. Banyak sekali. Makanya Imam Ibnul Syekh Sulaiman Al-Jamzuri yang mengarang kitab Tuhfah, beliau menyebutkan wat-tullaba wal ajra wal qabula was thawaba arju bihi ayyan fa'at-tullaba wal ajra wal qabula was thawaba. Saya berharap ketika seseorang belajar kitab ini mendapatkan pahala, balasan dan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Ini doa seorang guru kepada murid yang belajar kitabnya beliau. Dan seharusnya seorang murid itu juga mendoakan gurunya. Maka kita dapati bagaimana Imam Ahmad mendoakan siapa? Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Ahmad senantiasa mendoakan Imam Syafi'i. Bahkan ketika anaknya bertanya, kenapa kamu sering mendoakan Syafi'i? Beliau mengatakan, beliau adalah orang yang alim dan beliau adalah guruku, maka saya akan mendoakan beliau secara terus menerus. Maka di sini Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penting sekali kita mendoakan satu sama lain. Bisa jadi anak di sini terlihat seperti orang yang alim, padahal di belakang itu wallahu alam bisa jadi antum yang lebih alim daripada anak. Makanya Ibnul Jauzi rahimahullah, beliau di dalam majelisnya pernah dihadiri sampai 10.000 orang. Beliau pernah meneteskan air matanya, menangis ketika ribuan jamaahnya yang hadir di majelisnya ini banyak sekali, bahkan sampai disebutkan ada sekitar 10.000-an orang. Beliau mengatakan apa? Kaifa wa inna jauha ulai wa halaktu. Bagaimana ketika semua orang depan saya ini semuanya selamat dan saya yang rugi kelak di hadapan Allah. Maka di sini penting banget kita saling mendoakan satu sama lain. Ana mendoakan antum semuanya dan antum juga harus mendoakan ana. Untuk apa? Untuk diistiqomahkan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Musannif, pengarang kita menyebutkan, i'lam rahimakallah, ketahuilah yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa rahmati, annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allumu thalathi hadhil masail wal 'amalu bihinna. Jadi wajib bagi seseorang itu mempelajari 3 perkara ini dan mengamalkannya. Gitu ya. Di sini disebutkan Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama anallaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan. Al-Musannif, pengarang buku menyebutkan, sungguhnya Allah itu menciptakan kami dan memberikan rezeki kepada kami, wa lam yatrukna hamalan, dan tidak meninggalkan kami begitu saja. Seseorang itu dihidupkan di dunia tidak mungkin dibiarkan yang penting dia hidup, enggak. Tapi ada tujuan tertentu di sana. Yaitu apa? Supaya seorang hamba menyembah dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya diutus seorang rasul. Makanya banyak sekali rasul-rasul dari zaman dulu, dan semua tugas rasul itu sama.
Semua tugas Rasul itu sama. Makanya disebutkan dalam Al-Quran, walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan telah kami utus dalam setiap umat itu rasul-rasulnya, an i'budullah, tugas mereka semuanya sama, untuk mentauhidkan Allah, untuk mengesahkan Allah, wajtanibut taghut, dan menghindari taghut, sesembahan selain Allah. Di sini disebutkan faman ata'ahu arsala ilaina rasula, akan tapi Allah mengirimkan kepada kita seorang rasul. Faman ata'ahu dakhalal jannah, barang siapa yang taat kepada rasulnya maka dia akan masuk ke dalam surga. Faman asahu dakhalan nar, barang siapa yang bermaksiat kepada rasulnya maka dia akan masuk ke dalam neraka. Dalilnya apa? Allah berfirman, inna arsalna ilaikum rasulan syahidan 'alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula fa asa fir'aunur rasula fa akhadnahu akhdaw wabila. Jadi Allah itu telah mengutus rasul-rasul kepada kalian, syahidan alaikum, sebagai saksi kepada kalian, atas kalian, gitu. Seperti halnya diutusnya Musa dan Harun kepada Fir'aun. Tapi Fir'aun bermaksiat kepada Musa sehingga Fir'aun dimasukkan ke dalam neraka dan Fir'aun diazab di neraka. Dan naudzubillah, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan dan sedikit memberikan gambaran bocoran di antara azab yang diterima Fir'aun dari zaman dulu awal Fir'aun meninggal sampai saat ini. Disebutkan dalam Al-Qur'an, an-naru yu'raduna 'alaiha guduwan wa 'ashiyan wa yauma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal azab. Jadi api itu ditampakkan. Bayangkan api neraka ini, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala di alam barzah. Kepada siapa? Kepada Fir'aun dan bala tentaranya. Seluas matanya memandang di pagi hari dan petang hari. Tapi kelak di hari kiamat itu lebih parah. Ketika Fir'aun nanti dibangkitkan, wa yauma taqumus saa'ah adkhilu ala fir'auna asyaddal azab, masukkanlah Fir'aun ke dalam azab yang sangat pedih. Maka di sini pentingnya seorang itu beriman dan mempunyai tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang mengatakan seperti ini, anak nggak masalah nggak sholat, nggak masalah nggak menunaikan zakat, nggak masalah nggak puasa dan lain sebagainya, yang penting aku ngafal pertanyaan-pertanyaan dalam kuburan. Yang penting aku ngafal pertanyaan-pertanyaan dalam kuburan. Dia pikir mungkin saat itu yang bisa menyelamatkan seseorang dari menjawab pertanyaan kuburan adalah hafalannya. Enggak. Kita ngafal Quran, Bapak Ibu dan Allah, ngafal Quran mati-matian. Susah sekali ngafal dapat satu halaman. Ketika dapat satu halaman kita setorkan ke teman. Setelah kita setorkan ke teman, kita murojaah lagi, setorkan lagi ke teman. Kalau kita belajar Qurannya sudah duduk lancar, dan ini mafhum ya, ini sudah dikenal ya di kalangan ma'ruf, di kalangan para penghafal Quran. Seseorang kalau ngafal Quran itu sudah duduk lancar, dia berusaha untuk berdiri. Karena beda nanti hasilnya. Kadang duduk itu lancar, berdiri lupa. Kalau sudah berdiri, dipakai untuk jalan. Sambil jalan-jalan ngafal. Itu lebih lancar. Makanya kalau sekarang kalau ada Bapak Ibu dan rahmatullah melihat seseorang nyetir motor, nyetir mobil sambil murojaah, itu hafalan yang paling lancar yang dia miliki. Karena apa? Karena hafalan itu susah. Kalau duduk berdiri itu sudah ngeblank kadang-kadang. Berdiri jalan itu sudah beda lagi hasilnya. Apalagi sambil nyetir motor, pandangannya fokus ke jalan tapi mulutnya tetap bergerak. Itu udah levelnya di atas lagi. Nah, kalau sudah benar-benar lancar dipakai untuk imam. Dipakai untuk imam, kadang ada, dan pernah subhanallah ada seseorang imam yang mana dia belum siap mentalnya untuk menjadi imam. Ketika dia maju menjadi imam, akhirnya apa? Dia takut dengan audiensnya, dia mundur di pertengahan sholatnya, mundur. Karena apa? Karena dia merasa salah. Saat itu dia salah. Ya, namanya seorang menjadi imam itu hal yang wajar ketika dia salah. Tapi hendaknya dia berhenti sejenak, mengingat ayatnya lagi, kemudian melanjutkan. Kalau dia lupa, ya mengganti dengan ayat surah-surah pendek aja, nggak ada masalah. Tapi mungkin di sana mentalnya belum kuat, sehingga ketika awal dia nggak lancar terus salah, dia diem, akhirnya langsung mundur. Akhirnya langsung mundur. Dan ada juga subhanallah imam yang mana dia di pondok tahfidz imam, menjadi imam. Tapi ketika imam
dia lancar di ayat yang lainnya. Tapi di ayat satu sholat ini, satu rakaat, ada satu ayat, innallaha malladzina taqaw walladzina hum muhsinun. Itu kan lumayan agak panjang, innallaha malladzina taqaw walladzina hum muhsinun. Ini satu ayat. Tapi karena mungkin dia grogi dan lain sebagainya, satu ayat ini dibacanya lama. Pakai nada yang namanya lama, sehingga seakan-akan panjang. Innallaha, sampai iramanya dipanjangkan biar seakan-akan panjang ayatnya, padahal cuma satu ayat. Karena pentingnya dijaga mental. Nah, kita saja yang sudah hafalan mati-matian kemudian distorkan ke teman, sudah lancar kita berdiri, sudah lancar sambil jalan, kadang datang depan musyrif, ngelihat wajah musyrif ngeblank. Ngelihat wajah musyrif ngeblank. Apalagi musyrifnya yang killer, yang galak. Anak punya teman saat itu, Masya Allah, dan ini pengalaman kami ya, saking takutnya kita dengan musyrif kita, kawan anak ini, semoga Allah ampuni dosa-dosa beliau. Beliau ketika setoran Al-Fatihah, tahsin Al-Fatihah, membaca Al-Fatihah, saking takutnya kepada musyrif, salah Al-Fatihah, padahal dia yang melihat mushaf. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ihdinas siratal, sampai teman yang lain ketawa, tapi dia nggak nyadar kalau dia salah, saking takutnya. Itu aja kalau kita sudah punya hafalan mati, datang depan musyrif, ngelihat wajah musyrif, itu sudah biasanya ngeblank, Pak. Biasanya ngeblank. Bahkan dulu anak pernah nangis ketika anak setoran 5 halaman, bayangkan 5 halaman, salah satu huruf dari ayat terakhir. Salah satu huruf dari ayat terakhir. Harusnya di Quran disebutkan walam yaku yanfa'uhum imanuhum lamma ra'au ba'sana. Falam yaku yanfa'uhum imanuhum. Ana baca yanfa'ukum menggunakan kaf, harusnya hak menggunakan kaf. Akhirnya musyrif ana marah, udah ente mundur, setoran ulangi dari awal. Ngulangi lagi dari awal, kita antri lagi ngulangi dari awal. Dan ketika ngulangi lagi, ngelihat wajah musyrif makin ngeblank, Pak. Kok ini ada orang yang di akhir zaman tiba-tiba bilang, nggak apa-apa, nanti di akhir kuburan, di kuburan, yang penting aku sudah tahu nih kisi-kisinya dan jawabannya apa, aku hafalkan dari sekarang. Tidak semudah itu menjawab pertanyaan dalam kuburan. Makanya Allah menyebutkan apa? Yusabbitullahu alladhina amanu bilqawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah akan menetapkan bagi lisan-lisan orang-orang beriman untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ketika di dunia maupun di akhirat. Disebutkan oleh ulama tafsir, menukilkan perkataan para sahabat dan antaranya Ibnu Abbas, di akhirat di sini adalah pertanyaan yang ada di alam barzah. Maka di antara sebab kita bisa menjawab pertanyaan di alam barzah adanya iman, bukan hafalan. Sama kayak kita punya hafalan, kita yakin lancar depan musyrif, kita nggak yakin, ngeblank sudah. Maka yang butuh adalah keyakinan, gitu. Maka seseorang yang punya iman yang kuat kepada Allah, tauhidnya kuat, akan dimudahkan oleh Allah untuk apa? Menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di kuburan. Gitu ya. Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini karena sudah waktunya azan ya. Monggo diazankan dulu Ustaz, habis itu kita lanjut sebentar. Mungkin kita cukupkan sampai di sini dulu. Monggo diazankan dulu. Barakallahu fikum. Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan lagi sebentar. Tadi kita sebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, tidak membiarkan kita begitu saja. Akan tapi Allah mengutus kepada setiap umatnya, yaitu rasul-rasul yang apa? Yang menyuruh untuk mentauhidkan Allah. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan, dan telah kami utus setiap umat dari kalian seorang rasul. Tugasnya apa? Semua rasul tugasnya sama, yaitu apa? Ani'budullaha wajtanibut taghut, untuk beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah dan menjauhi sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini penting sekali kita mengetahui bahwasannya tauhid ketika seseorang itu beribadah kepada Allah itu sangat penting ya. Tauhid ini perkara yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud dengan tauhid? Apa yang dimaksud dengan pengertian tauhid? Tauhid secara bahasa artinya masdar dari wahada yuwahidu tauhidan. Itu secara bahasa yaitu sesuatu yang satu, tauhid.
Kemudian secara syar'i yaitu ifradullah subhanahu wa ta'ala bima yakhtassu bihi minar rububiyyah wal uluhiyyah wal asma'i was sifat. Jadi mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala terkait dengan perkara-perkara yang khasais, perkara-perkara yang khusus dimiliki Allah subhanahu wa ta'ala dari rububiyahnya, uluhiyahnya dan asma was sifat. Dan ini banyak sekali orang-orang yang tidak mengerti tentang perkara ini ya. Mereka senantiasa memfitnah seseorang ketika mempelajari tauhid, ada rububiyah, ada uluhiyah dan asma wa sifat, mengatakan Wahabi, mengatakan Salafi Wahabi. Padahal pembagian tauhid menjadi 3 ini bukan dibagi sebenarnya, tapi diperinci supaya kita lebih memaknai dengan dalam, lebih memahami secara detail. Kenapa? Kalau kita menyebutkan tauhid rububiyah, adakah seseorang dari orang-orang kafir yang mengimani tauhid rububiyah? Banyak. Makanya disebutkan dalam Al-Quran, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah. Kalau kalian bertanya kepada orang-orang kafir, wahai Muhammad, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka senantiasa mengatakan apa? Allah. Tapi untuk perkara peribadahan mereka tidak mau menyembah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi Muhammad SAW ketika diutus menyuruh beribadah hanya kepada Allah, orang-orang kafir Quraisy itu mengatakan aja'alal alihata ilahan wahida in hadza la syai'un ujab. Apakah kamu ingin menjadikan Tuhan-Tuhan kami yang banyak hanya menjadi satu? Sungguhnya ini perkara yang ajaib gitu. Maka kalau kita tanya orang-orang kafir, dalam segi rububiyahnya mereka beriman, tapi dalam segi uluhiyahnya mereka tidak beriman. Maka pembagian tauhid ini dibagi untuk memperinci lagi siapakah ahli sunnah yang sebenarnya dan siapakah yang menyelisih ahli sunnah yang sebenarnya. Kemudian tauhid yang ketiga ada asma was sifat, yang berkaitan dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Dan ini banyak sekali firqah-firqah yang menyimpang dan mempunyai kesalahan dalam perkara ini. Ada firqah yang mengatakan harus ditakwil, harus ditakwil. Takwil itu kalau zaman dulu dipakai bahasanya adalah artinya tafsir. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illa hu. Jadi kalimat takwil yang disebutkan oleh para ulama dulu artinya tafsir, sebagaimana doa Nabi kepada Ibnu Abbas, Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil. Ya Allah, jadikanlah dia orang yang alim dalam agama dan berkahilah ilmu takwil, yaitu ilmu tafsir. Tapi firqah-firqah yang datang belakangan menjadikan takwil ini artinya mengganti makna yang hakiki menjadi makna yang lainnya. Mereka menisbatkan ini dengan apa? Dengan akal mereka, dengan akal mereka, sehingga yang artinya sebenarnya sudah jelas, tapi mereka ganti arti akalnya sesuai dengan akal mereka. Contoh, Allah berada di atas arsy, ada 1000 dalil. Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan Allah berada di atas arsy itu ada 1000 dalil. Sebenarnya kita kalau ada satu dalil sahih saja dan Nabi menjelaskan tentang itu, para sahabat berpemahaman seperti itu, kita wajib mengimaninya. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah beliau sampai mengatakan 1000 dalil mengatakan Allah di atas arsy. Tapi ada orang-orang belakangan yang mengatakan apa? Kalau Allah di atas arsy, otomatis Allah berada di atasnya singgasananya Allah. Berarti singgasananya Allah ini jauh lebih besar dibandingkan Allah. Berarti kalau Allah berada di atas singgasananya, Allah membutuhkan singgasananya. Kalau singgasananya jatuh, berarti Allah jatuh dan lain sebagainya. Ini pertama, dia mentakwil, mengganti makna yang hakiki kepada menjadi makna yang lain. Kenapa dia mentakwil? Karena dia mentasbih. Karena dia apa? Mentasbih. Tasbih itu mempermisalkan dengan apa yang dia mampu permisalkan. Seseorang, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu akalnya terbatas. Maka dia kalau berbicara dengan zatnya Allah, maka disebutkan dalam Al-Qur'an warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi. Orang-orang yang hatinya bersih dalam ilmu agama, mereka akan mengatakan apa? Amanna bihi, kita mengimaninya. Tapi orang-orang menyimpang enggak, mereka mencari-cari. Oh, berarti kalau Allah di atas arsy berarti Allah duduk nih seperti ini. Kemudian berarti singgasananya lebih besar dan sebagainya. Karena kenapa? Karena dia mentasbih. Mentasbih itu menyamakan dengan makhluk juga. Dia memikirkan kalau seseorang duduk di atas singgasananya, otomatis singgasananya besar dan lain sebagainya.
Akhirnya orang tersebut harus membutuhkan singgasananya dan lain sebagainya. Maka ini perkara-perkara yang fatal kalau kita bahas dalam segi akidah. Maka orang-orang ahlu sunnah wal jamaah dalam sifat-sifat Allah mereka mengimaninya, tapi tentang bagaimananya wallahu alam, karena Allah tidak mengabarkannya. Maka pernah seseorang datang kepada Imam Malik bertanya, wahai Imam, bagaimana istiwanya Allah? Bagaimana istiwanya Allah? Bagaimana Allah itu beristiwa? Maka Imam Malik rahimahullah, beliau sampai memerah wajahnya mengatakan, al-istiwa'u ma'lum, yang diartikan istiwa ala al-ars. Istiwa ala artinya irtafa, ala wartafa, suatu hal yang tinggi, yang Allah maha tinggi dari semua makhluknya. Ini sudah maklum, dan Allah berada di atas ars. Kemudian Imam Malik mengatakan al-istiwa'u ma'lum wal kayfiyatu majhul, ai wal kayfu ghairu ma'lum, dan bagaimananya kita enggak mengetahuinya, karena Allah tidak menggambarkan bagaimana istiwanya Allah. Tapi al-imanu bihi wajib, mengimaninya itu suatu hal yang wajib, was-su'alu anhu bid'ah, dan bertanya tentang bagaimana sehingga seorang mengibaratkan dengan manusia dan lain sebagainya, maka ini kebid'ahan. Maka Imam Malik mengatakan, keluarkan orang ini dari majelisku. Dan ini diambil oleh kaidah-kaidah, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh para ulama juga disebutkan kaidah ini di antara kaidahnya. Maka dalam bab sifat kita mengimani sebagaimana Allah dan Rasulnya kabarkan kepada kita. Jangan kita sandarkan kepada otak kita seakan-akan Allah nggak mungkin mempunyai sifat-sifat seperti ini. Maka dimaksud dengan tauhid yaitu pengesaan Allah dalam segi rububiyah, dalam segi uluhiyah, dan dalam segi asma dan sifat. Dan ini insyaallah kalau antum mencari YouTube-nya Ustaz Firanda, insyaallah banyak sekali dibahas secara detail terhadap tauhid al-asma wa sifat. Tapi mungkin ini Bapak Ibu dirahmati Allah yang bisa Anda sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Insyaallah kita akan lanjutkan dalam pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.